Coba kita kalau di Jawa itu misalkan 6 tahun di Jawa itu kalau di sawah kita nanam kabe 1 meter saja, itu bolongnya sudah lebat. Jadi batangnya 1 meter saja di sawah itu daunnya sudah lebat. Kenapa? Karena dia tidak butuh tinggi, sebab matahari sudah menerpanya. Tapi coba tanam di antara rumah kita dengan rumah tetangga, pasti naik dulu itu batangnya. Daunnya dikit karena energinya itu ke batang semua. Kalau sudah tinggi sampai matahari menjangkau, baru keluar daunnya. Kenapa dia lakukan itu? Karena insting. Kemudian kita tanam bunga merambat di pagar. Coba perhatikan pagi-pagi, di ujungnya itu ada seperti benang. Itu akan melingkar gini di ujung, namanya ini daun bunga, nanti di ujung itu melingkar di tembok di pagar itu. Jadi kalau nanti besar itu, akhirnya nggak jatuh dia karena sudah masuk ke dalam pagar. Siapa yang nyuruh dia? Instingnya. Jadi Allah memberikan insting kepada manusia, kepada hewan, bahkan kepada tumbuh-tumbuhan. Itu yang disebut hidayah ghariziyah. Yang kedua, hidayah hissiyah, hidayah indrawi. Ini Allah berikan kepada manusia dan hewan saja, karena tumbuh-tumbuhan tidak punya indra. Ada berapa indra utama manusia? 5, maka disebut panca indra. Salah satu dari indra itu tidak berfungsi, maka kita akan terhina dalam pandangan manusia. Dalam pandangan Allah tidak ada bedanya. Kenapa? Karena disebut tuna. Apa artinya tuna? Kurang artinya sebuah istilah kehinaan. Orang yang tidak berfungsi matanya tuna netra. Orang yang tidak berfungsi kupingnya tuna rungu. Yang tidak bisa bergerak lidahnya tuna wicara. Makanya perempuan yang penjual lidah makan tuna susila. Yang tidak punya rumah terpertinggal namanya tuna wisma. Jadi 5 indra ini, walaupun ada indra yang bisa kita kembangkan yang dinamakan indra ke-6, itu rasa. Itu rasa. Semakin tajam rasa kita, semakin gampang kita menebak sebuah persoalan. Karena rasa itu pekerjaan hati. Sementara benar dan salah itu pekerjaan akal. Jadi jangan semata-mata mengandalkan hasil akal, karena hasil akal itu salah benar. Tetapi kalau kita turunkan ke hati hasil kesimpulannya layak atau tidak layak. Walaupun benar, kalau tidak layak kita lakukan ya tidak dilakukan. Jadi hasil otak itu adalah salah benar, hasil renungan hati adalah layak atau tidak layak. Makanya tidak selamanya yang kita pegang itu kita akan katakan tidak layak. Nah, itu karena hati fuad kita yang berfungsi. Jadi itu yang kedua, hidayah hissiyah, petunjuk indrawi. Yang ketiga, hidayah akliyah, akal. Dan ini hanya Allah batasi manusia saja, sebab makhluk lain tidak ada yang berakal. Apa yang mereka gunakan adalah insting. Jadi seekor impala namanya? Anak rusa. Jadi anak rusa di hutan itu akan selalu masang telinganya, bukannya telinganya diperlebar oleh Allah. Jadi makhluk kecil di antara makhluk kecil telinganya diperlebar agar mereka lebih peka mendengar suara. Anjing di hutan, kemudian rusa. Begitu ada suara itu mereka bisa deteksi, oh ini suara pemburu, plagiat predator. Maka dia sudah akan menjauh itu, atau sebaliknya akan mencari mangsa. Seorang singa di situ ada dia dengar suaranya sampai mencium baunya, maka dia akan tahu letak mangsa yang harus dikejar. Jadi manusia itu
serba terbatas. Pendengaran manusia saja, penglihatan manusia terbatas, pendengarannya juga terbatas, sehingga ada batas minimum bahwa suara sekian kilohertz itu sudah tidak terdengar oleh manusia. Sebaliknya suara gede juga di atas sekian megahertz juga tidak terdengar oleh manusia karena di atas ambang kemampuannya dan di bawah ambang kemampuan manusia. Makanya saya sering memberikan contoh di musim barat begini kan kita tanam jagung ini di sana di kampung, tapi bukan disebutkan jadi pulau karena kakek saya pernah kebun di pulau lalu diajak. Apa yang saya lakukan ikut nyari jangkrik di musim jagung. Jadi begitu dengan susu sana berhenti dia hanya pelan diangkat kaki pelan-pelan, diam, lagi begitu diangkat. Padahal dia tidak tahu ada manusia, tetapi pendengarannya terhadap langkah kaki kita itu masih peka. Diam dia. Tetapi manusia kalau orang sebelah sana sudah nggak dengar. Sebaliknya, pada saat suara itu melampaui batas maksimal pendengaran manusia sekian megahertz, maka manusia tidak mendengar lagi, seperti teriakannya orang yang sedang dicabut nyawanya. Orang yang dicabut nyawanya itu teriak. Beda dengan suara speaker, ini kan sudah disuplai, powernya sudah disuplai oleh power supply, artinya ada pendorong sehingga udara menjadi kencang. Tetapi suara asli yang luar biasa besarnya itu sudah tidak terdengar lagi oleh manusia karena lewat dari ambang batas pendengaran manusia. Tapi hewan masih mendengar. Hewan masih mendengar. Maka itu kita sering lihat ayam teriak, ya, berarti dia mendengar sesuatu. Kita nggak mendengar. Jadi itu pendengaran manusia artinya hidayah hissiyah manusia terbatas dibandingkan dengan hewan. Tetapi manusia diberi akliyah, diberi akal. Nah, artinya tiga ini sudah otomatis dimiliki oleh setiap manusia. Ada insting, ada indra, kemudian ada akal. Kecuali yang sudah masuk di taman pendidikan Bangli, nah itu berarti akalnya sudah error. Tapi selama tidak, ini otomatis ini. Maka yang keempat itu hak prerogatif Allah. Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendaki. Kalau tidak dikehendaki ya tidak. Sama seperti Abu Talib, paman Nabi. Abu Talib itu membenarkan risalah Nabi. Sampai-sampai dia membela dakwah Nabi. Bahkan dia mengatakan, sebelum kalian mengganggu Muhammad, langkahi dulu mayat Abu Talib. Tetapi sampai menjelang hayatnya dia tidak mendapatkan hidayah diniyah. Nabi sudah berkali-kali membisikkan kalimat la ilaha illallah. Sampai pedot nyawanya, dia tidak ucapkan kalimat itu karena dipengaruhi oleh pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Akhirnya Nabi ditegur oleh Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita tidak bisa memberi petunjuk, tetapi itu hak prerogatifku. Hatta kepada orang yang kau cinta, yaitu pamannya sendiri. Maka itu kita umat Islam bersyukurlah karena 4 hidayah ini sudah kita peroleh, sudah ada di kantong. Karena kita Muslim. Hidayah keempat, akal kita berfungsi. Hidayah ketiga, indera kita tidak normal semua. Hidayah kedua, insting kita walaupun tidak terlalu sudah berfungsi. Jadi 4 hidayah. Nah sekarang pertanyaannya, kita orang Islam diperintahkan membaca ihdina. Berarti ada hidayah kelima yang harus kita minta. Hidayah apa itu? Kata Muhammad Abduh, itu yang dimaksud hidayah ma'unah. Hidayah ma'unah yang oleh muridnya Rasyid Ridha itu dipopulerkan dengan nama hidayah taufiqiyah. Hidayah kesepakatan. Taufik itu sepakat, wafaqah. Makanya ketika Imam Bukhari, seorang ahli hadis, menemukan hadis sahih, lalu muridnya Imam Muslim menemukan hadis sahih, mereka diskusikan, sepakat ini hadisnya sahih.
maka hadis itu akan disebut muttafaqun alaihi, disepakati kesahihannya oleh dua ahli hadis, Bukhari dan Muslim. Walaupun ada istilah lain juga, rawahu syaikhan, diriwayatkan oleh dua syekh, atau rawahu sahihain, diriwayatkan oleh dua pengarang kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang oleh Syekh Al-Qatani dibukukan menjadi buku yang berjudul Al-Lu'lu'u wal Marjan. Hadis yang disepakati kesahihan oleh Bukhari Muslim, itu dibukukan khusus dalam satu kitab hadis disebut Al-Lu'lu'u wal Marjan. Jadi kembali kepada itu tadi bahwa hidayah muttafaq. Jadi maka itu harapan kita setiap tausiah, setiap tajwid, setiap nasihat, setiap pembekalan yang kita sampaikan, kita berharap disepakati oleh yang mendengarkan. Makanya rata-rata mubalik kita berharap itu, dan diakhirilah ceramahnya dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Bisa di tempat lain dikatakan Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Sama itu. Kemudian ke timur dikit kelompok Allahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Coba orang Lombok pasti kenal istilah ini. Itu penutup ceramah dari para tuan guru yang berada di organisasi Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan pusatnya di Lombok. Jadi selalu mengakhiri kajiannya, tausiahnya dengan Allahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Bagi teman-teman kita dari Nahdlatul Ulama, Mbah Nyai maupun Pak Nyai, selalu akan menutup ceramahnya dengan Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Maka itu sudah menjadi ada jawab cirinya. Kalau ada yang ceramah wah itu berarti orang itu. Itu orang yang di luar Nahdlatul Watan, di luar itu biasanya mereka wabillahi taufiq wal hidayah. Itu cirinya. Maksudnya sama semua itu, agar yang disepakati, yang disampaikan disepakati, diamalkan, didengarkan dan diamalkan sambil wafat. Itu yang dimaksud dengan ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada hidayahmu yang kelima ini, agar selalu sepakat dengan aturan Allah. Yang dibolehkan kita lakukan, yang tidak dibolehkan kita tinggalkan. Bersesuaian keinginan Allah. Sebab pertanyaan, apakah di hari Jumat semua orang Muslim pergi ke Jumatan? Tidak. Tidak. Yang pergi berarti orang yang sifat. Apakah di bulan Ramadan semua orang Islam puasa? Tidak. Tidak. Apakah orang Islam semua salat? Tidak. Berarti yang Islam dapat hidayah agama tapi belum mendapat hidayah taufikiyah. Makanya kita minta terus ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami dengan hidayahmu yang kelima kepada jalanmu yang lurus. Apa jalan lurus itu? Yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Jalan lurusnya dulu. Jalan lurus itu jalan. Benar. Atau lempeng. Garis itu kan dengan jalan sama dalam bahasa sabilun. Nah sekarang apa itu garis lurus? Garis dulu dalam bahasa matematikanya. Garis adalah himpunan titik dari. Nah sekarang apa itu garis lurus? Yang menunjukkan arah. Lupa pelajaran SMP dulu. Vektor yang menunjukkan arah. Garis lurus adalah sebuah garis yang ditarik dari hanya dua buah titik. Dari titik satu ke titik lain. Jadi kalau titik 1, titik 2 itu ditarik pasti lurus. Makanya itu ilmunya tukang kayu. Kalau mau membelah kayu, sana dikasih paku, di sini paku, dikencengin lah benang besar yang sudah dikasih penghitam. Pasti lurus. Kenapa? Karena hanya dua buah titik. Tidak akan pernah bengkok.
Tetapi kalau ada titik ketiga, titik keempat, nah bahasa geometriknya dari beberapa buah titik jika ditarik garis-garis diagonal pasti akan ada garis berpotongan. Itu bahasa Quran itu. Hadi sabili ittabi'uhu. Ini jalan yang lurus, ikuti. La tattabi'us subula. Jangan membuat titik-titik yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Pasti kalian akan berfirqah-firqah. Jadi kalau tujuan kita sama, tidak akan pernah berfirqah-firqah. Lalu apa yang dimaksud dengan bahasa geometri tadi? Saya tarik memanai ayat ini. Garis lurus adalah garis yang ditarik dari dua titik. Titik start dan titik finish. Apa titik startnya? Ahlisu a'malakum lillah. Ikhlas kita dalam melakukan suatu amal. Lalu apa finishnya? Libtigha'i mardatillah, hanya mengharap ridha Allah. Siapapun orang, apapun nama organisasi, partai politik, ormas, berapapun jumlahnya, ketika semua pengurusnya hanya di atas garis lurus, beramal ikhlas karena Allah dan yang dicari keridhaannya, tidak akan pernah bertemu berseberangan itu titik garis yang satu dengan garis yang lain, seperti rel kereta api itu. Kemanapun berlalu pasti tidak akan, karena titiknya hanya satu, ikhlas dan mardatillah. Dan ini yang susah kalau kita memang tidak benar-benar mengejar keridhaan Allah. Dan orang yang sudah sampai ke tingkat ini disebut dengan an-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridha dalam melakukan sesuatu karena yang kita terbit hanya keridhaan Allah. Sebab jika kita menang kalah dalam keridhaan Allah, itu masih menang.